Kalau lo ngeklik video ini, kemungkinan besar lo punya masalah ngelakuin public speaking atau punya masalah ngomong di depan umum. Di sini, gue mau kasih tahu nih, kalau ya tenang aja ya, lo nggak sendirian. Saking umumnya, rasa takut dan gak nyaman pas public speaking ini diduga dialami oleh 75% populasi dunia. Cuma ya, kalau bisa kita ngebuat diri kita lebih nyaman ya kenapa enggak? So, di video ini gue bakal ngebahas 4 alasan umum kenapa kita bisa ngerasa gak nyaman sama public speaking. Sebelum gue mulai kasih alasannya, gue mau kasih pandangan dulu nih. Kenapa orang bisa ngerasa gak nyaman sama ngomong di depan umum ini? Ya, ini biasa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan bisa aja nggak cuma faktor satu doang gitu, tapi bisa gabungan dari beberapa faktor, kayak misalnya keturunan, situasi, dan lain-lain. Jadi ya ada baiknya lo sendiri juga pelan-pelan ya, aware dan nyari tahu apa sih yang ngebuat lo ngerasa takut atau nggak nyaman sama public speaking. Karena pas lo udah mulai paham sama apa yang ngebuat lo takut, lo udah ngambil satu langkah buat pelan-pelan mengatasi rasa takut dan nggak nyaman buat public speaking itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Pertama, pengalaman personal. Mungkin lo sering denger ya ucapan yang bilang kalau pengalaman kita adalah salah satu hal yang ngebentuk kita saat ini. Nah, kalau lo pernah ngalamin kejadian di mana lo ngelakuin public speaking dan ternyata hasilnya nggak oke, atau lo dapet respon yang buruk, hal ini biasanya bakal berkontribusi ke rasa takut dan cemas lo ke public speaking ke depan. Jadi ya ada baiknya lo coba buat refleksi sama pengalaman lo dulu. Ada nggak sih hal-hal dari pengalaman lo yang ngebuat lo jadi ngerasa nggak nyaman sama public speaking? Kedua, konteks dan situasi. Konteks yang gue maksud di sini adalah keadaan atau situasi yang lagi lo alami. Jadi bisa aja lo nyaman public speaking di konteks A, tapi nggak nyaman di konteks B. Misalnya nih, gue kenal nih beberapa orang yang nyaman banget mimpin diskusi bareng teman-temannya atau mimpin rapat organisasi pas kuliah. Tapi ya orang ini nih nggak nyaman banget pas dia harus ngomong di depan 100 orang yang dia nggak kenal. Atau ada orang yang percaya diri banget public speaking santai di depan orang banyak, tapi nggak percaya diri pas dia tahu kalau dia bakal dinilai dan dievaluasi. Ketiga, persiapan yang kurang maksimal. Nah, persiapan yang dimaksud di sini bisa berbagai macam. Misalnya, kurang paham apa yang lo bakal sampein atau kurang mengenal siapa yang bakal jadi audiens lo. Jadi ya usahain, sebelum lo naik ke atas panggung, lo udah pahami apa yang bakal lo sampein. Kalau bisa, siapin waktu buat sering-sering latihan biar lo bisa apal sama materi lo. Nah, tapi gimana ya kalau lo udah ngelakuin semua persiapan lo secara matang sampai ke belajar dari pengalaman lo terdahulu, cuman ya tetap aja rasa takutnya tuh muncul atau lo langsung ngeblank pas berdiri di panggung, bisa jadi alasannya karena alasan keempat, yaitu pikiran negatif. Kadang-kadang yang paling berpengaruh adalah gimana pemikiran kita soal public speaking itu sendiri. Kalau kita mandang public speaking sebagai suatu hal yang benar-benar nakutin, atau kita mikir kita bakal dijudge sama orang gitu ya biasanya ini bakal ngaruh ke performa public speaking kita. Terus akhirnya jadi makin takut, makin gak percaya diri, atau bahkan gabungan dari keduanya. Otak lo memilih buat ngeblank. Oleh karena itu, penting ya buat kita cari tahu dulu apa pemikiran kita soal public speaking itu sendiri. Kalau emang negatif, pikiran negatif kayak apa tuh yang muncul? Keempat alasan ini gue harap bisa jadi bantuan lo paham sama kenapa lo ngerasa takut sama public speaking. Kadang, pemahaman kenapa bisa ngebantu kita buat mulai belajar soal diri kita sendiri. Nah, tapi buat lo yang ngerasa penjelasan kenapa ini nggak cukup dan butuh penjelasan bagaimananya, gue rekomendasiin lo buat ikutan webinar Tips Bicara Lancar dan Percaya Diri dengan Orang Lain. Webinar ini bakal dipandu sama pembicara 1% yang udah paham soal materi ini. Salah satunya Kak Syabi, psikolog 1%. Sesi ini bakal ngebahas tentang gimana caranya lo bisa ngatasin ketakutan lo buat ngomong sama orang lain. Ada juga sesi yang bakal ngajak lo buat belajar ngomong sama orang lain lebih lancar dan lebih pede. Selain materi webinar, 1% juga bakal ngasih lo fitur-fitur tambahan berupa worksheet yang bakal lo dapetin khusus di webinar ini. Dan tentunya juga rekaman yang bisa lo akses kapanpun setelah webinarnya selesai. Semua ini bisa lo dapetin secara eksklusif dengan harga yang tertera di layar. Kalau lo tertarik, langsung aja cek link di description box ya. Lo juga bisa cek 1%.net buat daftar webinar ini. Dan tentunya banyak webinar dengan topik seru lainnya. Oke, gue Firde dari 1%. Dah!